Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman udah menyempatkan waktunya untuk bisa podcast pada hari ini untuk tema yang akan kita bahas mengenai media sosial dan juga terhadap peradaban Islam. Menurut teman-teman sendiri, apa sih pengaruh media sosial terhadap Gen Z dan juga apa sih pengaruhnya terhadap peradaban Islam gitu? Mungkin dari Mas Cahyo ya. Yo, boleh silakan Mas Cahyo. Oke, terima kasih ya Mas Khalid. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya, jadi untuk malam ini seperti yang sudah kita agendakan untuk podcast, jadi terkait pengaruh Gen Z ya di peradaban Islam modern saat ini. Ya mungkin untuk pandangan dari saya sebenarnya juga terkait pengaruhnya ini memang sangat sangat rumit ya. Jadi benar-benar harus kita jaga karena terutama di media sosial saat ini yang sulit untuk difilter. Jadi ya sebisa mungkin kita harus bisa menyaring ya. Jadi informasi-informasi itu harus kita pilah-pilah kembali seperti apa untuk konten-konten atau informasi yang sekiranya positif dan negatif itu seperti apa. Nah, jadi dasarnya juga sebenarnya kita sebagai orang Muslim itu sudah ada ya di beberapa ayat Al-Quran. Itu mungkin salah satu yang bisa menjadi acuan kita, yaitu ada di surat Al-Hujarat ya ayat 6, di mana itu kita harus bisa memilah ya supaya informasi yang disampaikan itu bisa untuk kita implementasikan. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain bisa menanggapi atau bisa menyaring ya. Untuk sisi positifnya saat ini kita bisa mengenal agama Islam itu lebih luas menggunakan sosial media ya kan. Contohnya untuk saat ini penyebaran Islam kita bisa melalui YouTube, podcast juga bisa ya kan, ada Instagram, TikTok dan lain sebagainya ya kan. Untuk para ulama mereka pun udah ada wadah nih untuk menyalurkan ajaran-ajaran Islam ya kan, melalui sosial media yang udah tersedia saat ini. Cuman untuk sisi negatifnya sendiri, kita sebagai masyarakat ataupun kita sebagai anak muda nih, Gen Z, untuk saat ini kita harus pintar-pintar menyaring atau mengefilter nih mana tontonan, mana yang harus kita pilih, mana yang baik untuk kedepannya ya kan. Jangan sampai kita salah untuk memilih nih kedepannya, oh aku mau dengerin nih podcast yang ini, aku mau lihat deh YouTube Ustadz ini atau apa kayak gitu. Kalau asal-asalan milih kita nggak tahu kedepannya seperti apa, karena yang saya tahu, yang saya lihat untuk saat ini banyak banget orang tanda kutip yang bermodus ibaratkan Ustadz lah, Habib atau apa kayak gitu ya kan. Namun ajarannya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah kita sebagai masyarakat ataupun sebagai kaum modern saat ini kita harus bisa memilih ya, mana nih yang mau aku contoh sebagai ajaran aku, ajaran Islam kayak gitu. Jangan sampai kita salah milih kayak gitu. Contohnya yang pernah saya lihat sendiri ya kan di sosial media itu kayak ada Habib ya kan, dia mengakunya tanda kutip Habib ya kan, anak Habib atau apalah, tapi dia menyampaikan ceramahnya itu dengan menggunakan musik ya kan, dengan berjoget dan lain sebagainya. Itu menurut saya sendiri di agama itu kita tidak diajarkan hal seperti itu kayak gitu ya. Jadi kita harus ya tuh ya Mbak Gus-Gusan. Iya. Bener banget. Ya itulah ya tanda kutipnya ya. Jadi paham. filter. Jangan sampai yang mengaku Gus atau Habib itu kita ikutin kayak gitu. Padahal itu di ajaran Islam
tidak disarankan kayak gitu. Jangan karena mereka sudah kayak mengecap diri sendiri, oh aku Gus kayak gitu, terus aku harus ngajak kaum aku banyak-banyak ngikutin ceramah aku dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kita ikut arus yang udah mereka buat kayak gitu. Kita harus pintar-pintar memilih sih ya, mana yang harus kita contoh untuk kedepannya. Mungkin yang lainnya, ada yang lain? Ya, sepakat sih sama Mbak aku, Kak. Evi ya. Nah, itu. Oke. Boleh Kak Dira. Gimana? Silakan. Tadi kan Devi bilang kalau kita harus pinter-pinter memilih ya, Iya. untuk yang kayak Gen Z di era modern ini. Gimana sih kita harus cari yang dakwahnya benar-benar, terus ajaran agamanya gimana gitu. Cuma kan gini deh, kalau menurutku itu tuh salah satu yang memang sulit banget, ngerti nggak? Benar. Jadi nanti misalkan ada Benar. temen nih, misalkan kayak aku sama kamu tahu-tahu di pengajian ini ikut ya gitu, ternyata itu ajarannya sesat gitu kan, tapi aku sudah terbawa kayak gitu. Dan Betul. itu gimana cara kita tuh meminimalisir, sementara kalau bilang kan kita harus pandai memilih. Nah, cara memilihnya itu seperti apa? Karena yang setahu aku kan harus berdasarkan Quran sama hadis kan ajarannya. Cuma di era modern ini kan itu sudah dikemas dengan cara mereka sendiri. Jadi kayak ayo ikut ke ajaran sini yuk, ini lebih ini gitu. Dan belakangan juga kan ada isu kalau soal ustadz juga yang kalau udah ikut ajaran dia bakal dijamin 100% masuk surga. Nah, Iya, kayak gitu. benar-benar ada. Iya. Nah, maksudku tuh caranya tuh gimana sih meminimalisir seminim mungkin gitu. Yang lain ada tanggapan mungkin? Yang lainnya gimana? Kalau dari aku sendiri sih, prepare harus tahu ya, maksudnya siapa orang yang akan maksudnya membawa kajian itu kayak gitu. Dia orangnya seperti apa, pembawaannya seperti apa, dan lain sebagainya. Harus mengenal data dirinya dulu deh kalau menurut aku sendiri ya, karena nggak mungkin nih orang ada yang ngaku Gus atau Habib lah atau apa kayak gitu, ternyata dia asal usulnya tidak, dia hanya masyarakat biasa, orang biasa yang hanya mengaku saja kayak gitu ya. Kalau aku dari situ sih. Mungkin yang lain ada masukan atau tambahan yang lain? Mungkin aku tambahin ya Kak, di luar dari siapa yang menyampaikan, kita juga harus kembali lagi untuk tidak bosan-bosan untuk membaca gitu. Baca apa ya, terutama baca Quran dan juga hadis, dan juga mungkin kita bisa baca-baca buku-buku mengenai sejarah-sejarah Islam, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang mungkin menyesatkan itu tadi ya Kak. Gitu sih kalau menurut aku. Iya, benar banget itu apa kata Khalid. Atau lebih bisa lagi, kalau kita bisa ya, kita mahamin Al-Quran itu beserta maknanya. Jadi kita tidak cuma membaca Al-Quran aja, tapi kita juga harus mengerti maknanya seperti apa, ya kan? Kita sebagai manusia, kita punya otak, kita punya pikiran, kita bisa menelaah, memahami apa isi dari makna Al-Quran tersebut. Menurut aku sih kayak gitu. Ya, betul. Semua yang dibilang teman-teman ini betul semua ya. Ini menurut pengamatan saya nih, media sosial ini emang sangat berpengaruh gitu untuk kehidupan masyarakat dan peradaban Islam. Mulai dari informasi mengenai agama, pemerintahan, juga banyak konten-konten nih yang dibuat hanya sekedar hiburan. Terus juga masih banyak lagi dah. Nah, media sosial ini sebenarnya bukan cuma dibuat untuk Gen Z doang ya, tapi untuk semua kalangan, kecuali anak-anak di bawah 17 tahun karena udah ada aturannya gitu. Kalau misal ditanya berpengaruh gak sih media sosial itu pada Gen Z terhadap peradaban Islam? Ya jelas berpengaruh gitu, karena di era Gen Z ini sudah banyak kasus yang mempengaruhi peradaban Islam, seperti informasi hoak mengenai agama Islam dan jadi ajang adu domba gitu oleh oknum-oknum yang gak bertanggung jawab, sehingga suasana kehidupan masyarakatnya menjadi panas banget, resah, dan juga bisa-bisa terjadi kericuhan gitu. Nah, oleh karena itu benar apa kata semua teman-teman bilang, kita harus pinter-pinter nih bermain media sosial, harus bermilih-milih apa yang kita mau lihat juga, dan memilih-milih juga itu udah sumbernya udah benar apa belum tuh. Nah, kalau ada informasi juga jangan ditelan mentah-mentah, tapi harus jelas juga sumbernya tuh. Itu aja sih.
setuju sama Adrian ya. Jadi kita harus tahu sumbernya pastinya, terus kita juga bisa ini ya, diskusi ya dengan orang terdekat kita lah yang ada di rumah, mungkin di orang tua, mungkin bisa sharing untuk kira-kira dari, nah pastinya kan kalau orang tua itu lebih tahu lah ya, lebih berpengalaman, jadi tahu nanti ini kira-kira itu asal usulnya berita seperti ini seperti apa ya, itu nanti bisa kita kembalikan ke diri masing-masing, tapi tetap harus pintar-pintar lah, namanya kita generasi saat inilah ya, di era modern ya, itu tadi harus kita harus bisa beradaptasi ya, seperti itu. Jadi lebih bukan aware ya, zaman lebih yang safe. ya, kita yang harus bisa beradaptasi dengan zaman seperti itu. Betul. Nah, aku juga setuju banget sama pendapatnya Kak Cahyo sama Adrian, bahwa media sosial benar-benar memiliki pengaruh besar ya terhadap peradaban Islam, terutama dalam penyebaran informasi. Namun, masalahnya bukan cuma di adanya hoax doang, melainkan juga pada rendahnya kesadaran penggunaan untuk melakukan tabayun. Nah, tabayun sendiri kan memiliki arti mencari kejelasan dan memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkan. Maka dari itu, selain bijak menggunakan media sosial, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Nah, aku mau nanya nih, bagaimana menurut kakak-kakak semuanya cara paling efektif agar Gen Z terbiasa melakukan tabayun tadi sebelum membagikan informasi di media sosial? Ada yang mau jawab? Oke, mungkin untuk tabayun sendiri dari Gen Z maupun rekan-rekan yang mendapat informasi dari media sosial itu bisa mempertanyakan sumbernya. Mungkin kita bisa mencari dari Al-Quran maupun dari orang-orang yang berkompeten gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat informasi kemudian kita menanyakan kepada orang yang tidak kompeten, mungkin itu akan lebih jauh lagi gitu kita tersasarnya gitu. Mungkin itu dari aku. Tapi kayaknya juga pemerintahan juga harus ikut andil dalam hal ini ya, karena kan mereka yang punya akses benar itu benar untuk banget. memfilter apa yang harus dimasukkan di media sosial gitu. Karena kan bisa saja gitu sumber-sumber yang nggak terpercaya itu, yang nggak bertanggung jawab itu bisa membuat kericuhan di masyarakat gitu. Terprovokasi jadinya. Sepakat. Adrian. Oke, mungkin jika sudah cukup, semoga ini bisa menjadi jawaban bagi teman-teman Gen Z untuk dapat menyaring informasi sehingga terhindar dari hoax yang beredar dan juga mengembalikan sumber-sumber ini berasal dari Al-Quran dan juga Sunnah. Mungkin kita akhiri podcast hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.